Bab 701. Cukup, Walter. Kau telah mengirim orang-orangmu untuk menyerang Leon dan melukai dia dan Snow di saat yang bersamaan. Mereka berdua hampir mati dan kami datang hari ini untuk mencari keadilan bagi mereka. Kata Benedict. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya di saat yang bersamaan untuk menghalangi kekuatan Walter. Apa yang kau bicarakan? Apa hubungannya dengan kami? Kau terus mengatakan bahwa kami menyerang Leon, tetapi apakah kau punya bukti? Walter bertanya dengan tajam. Menurut apa yang kami temukan, Morgan, Daniel, dan Johnny Field menyerang Leon dan mereka semua terluka olehnya. Jika kau mengatakan bahwa Field tidak ada hubungannya dengan ini, panggil ketiga orang itu ke sini sekarang juga. Jika tidak ada goresan sedikit pun pada mereka, kami akan segera pergi. Benedict mencibir. Keluarga Field tercengang karena mereka tidak menyangka keluarga Sears akan menemukan identitas para penyerang. Namun, karena Benedict meminta Morgan dan dua orang lainnya untuk menunjukkan wajah mereka, itu berarti keluarga Sears tidak memiliki bukti kuat lainnya. Benedict, Daniel, Johnny, dan anakku semuanya ada di luar dan tidak di rumah. Bahkan jika mereka ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu melihat mereka. Kau tidak dalam posisi untuk memerintah kami. Jika kau bersikeras menyalahkan kami, kau harus menunjukkan bukti. Jika kau tidak bisa melakukannya, kau harus berhenti membuat tuduhan. Walter berteriak dengan tegas. Apa kau benar-benar akan berpura-pura bodoh? Ekspresi Benedict menjadi gelap. Aku tidak berpura-pura bodoh. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalian menerobos masuk ke sini tanpa alasan dan melukai orang-orang kami. Jika kalian gagal menjelaskan diri kalian, tidak seorang pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini tanpa cedera. Walter mendengus dan melambaikan tangannya. Seketika, para anggota Field mengepung Benedict, Vincent, dan yang lainnya. Mereka berada di wilayah padang tempat berkumpulnya banyak pendekar bela diri sakti, sedangkan Benedict dan Vincent hanya membawa 30 orang saja. Jadi sudah jelas bagi siapa saja yang memiliki peluang lebih baik untuk mengalahkan yang lain. Keluarga Field menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada mereka dan Benedict tertawa marah. Bagus, bagus, baiklah, Walter, kau sendiri yang menyebabkan ini. Tepat saat tawa Benedict menarik perhatian seluruh Field, ia melirik Vincent, yang langsung menerima pesan itu dan melompat ke udara, sebelum melesat ke arah Theodore, yang berdiri di samping Walter. Beraninya kau, Walter adalah orang pertama yang bereaksi dan melepaskan gelombang energi yang kuat dalam kemarahan. Akulah yang harus kau lawan. Benedict mencibir dan menangkis energi sejati Walter sebelum energi itu sempat mengenai Vincent. Pada saat yang sama, Vincent sudah berada tepat di depan Theodore. Theodore yang ketakutan pun mundur. Namun, dia hanya berada di puncak alam bawaan dan tidak dapat menandingi seorang seniman bela diri di alam semi penguasa seperti Vincent. Bab 702. Energi sejati Vincent menyerbu ke arah Theodore. Karena tidak mampu menahan kekuatan yang melesat ke arahnya, Theodore menjadi pucat dan meludahkan darah, sebelum jatuh ke tanah tanpa kekuatan untuk membela diri. Beraninya kau. Yang lain tidak menyangka Vincent akan bertindak tanpa peringatan dan semuanya mulai meraung marah. Salah satu seniman bela diri di negara semi-overload di antara padang melangkah maju dan menyerang punggung Vincent dengan harapan memaksa Vincent melepaskan Theodore saat dia membela diri. Ketahui posisimu. Vincent mendengus dan melancarkan pukulan ke arah penyerang itu. Bam! Setelah mendengar suara yang memekakkan telinga itu, Vincent tetap berdiri sementara penyerangnya dipaksa mundur. Ada juga beberapa tingkatan dalam negara semi-overload dan para raja tidak mendapatkan gelar mereka tanpa alasan sama sekali. Bahkan di antara seniman bela diri dengan tingkatan yang sama, Raja Selatan dan Utara masih merupakan salah satu yang terbaik. Vincent hanya melancarkan pukulan biasa dan anggota Field lainnya dalam kondisi semi-overload terpaksa mundur. Tidak ada seorang pun di kota Springfield, kecuali seniman bela diri di negara overload, yang mampu mengalahkan Vincent dan Harold. Vincent mengulurkan tangannya dan mengangkat Theodore dari lantai seperti boneka compang camping. Lepaskan Theodore. Para Field lainnya geram melihat pemandangan itu dan semua berlari ke arah Vincent, sementara para seniman bela diri yang dibawa Vincent dan Benedict maju untuk melawan para Field. Meskipun Benedict dan Vincent kalah jumlah,
mereka membawa cukup banyak seniman bela diri yang cukup kuat untuk menghalangi Field dalam waktu singkat. Penatua Field, jika kau tidak ingin cucumu terluka, aku sarankan kau memberitahu keluargamu untuk berhenti. Vincent mencengkeram leher Theodore dan menatap Walter dengan tajam. Kalian semua, berhenti sekarang juga. Ekspresi Walter menjadi gelap saat dia berteriak. Tak lama kemudian, pertarungan berhenti, tetapi Field lainnya terus mengepung Vincent dan Benedict, bersiap untuk melancarkan serangan lain kapan saja. Vincent, selalu ada aturan tak tertulis di Springfield bahwa generasi tua tidak boleh menyentuh yang muda. Sebagai Raja Selatan, kau adalah tokoh yang kuat di kota ini, tetapi kau telah menyentuh cucuku. Apa kau mencoba menyatakan perang terhadap Field? Walter meraung. Benar-benar lelucon. Morgan adalah orang yang melukai dan hampir membunuh putriku. Kalian adalah orang-orang yang menolak untuk mengikuti aturan itu. Jika kalian bisa melukai putriku, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama kepada anggota keluarga kalian yang lebih muda? Vincent tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang paling lucu. Sudah kubilang, kami tidak ada sangkut pautnya dengan putrimu dan luka-luka Leon. Kata Walter. Apa kau menganggapku bodoh, Elder Field? Kau tahu, jika kau sudah melakukannya, cukuplah dengan permainanmu. Aku tidak akan percaya pada kebohonganmu. Vincent membalas. Bab 703. Vincent mendengus. Vincent Poole, jangan marah lagi. Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk membebaskan Theodore dan aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Jika kau menolak, kami akan menghancurkan semua Poole setelah ini. Walter mengancam dengan dingin. Pasukan raja jauh lebih lemah dibandingkan dengan pasukan di belakang 4 keluarga besar, dan Field dapat mengalahkan Poole jika mereka bertekad melakukannya. Jangan coba-coba mengintimidasiku, Tetua Field. Aku tidak mudah takut. Keluarga Poole mungkin tidak sekuat keluarga Field, tetapi jika kau berani melakukan apapun terhadap kami akan menghancurkanmu bahkan jika itu berarti kehancuran kami. Vincent bersumpah. Vincent adalah Raja Selatan dan dia menolak untuk diganggu, bahkan jika Field mampu menghancurkannya, dia tidak akan menyerah sendirian. Yang terpenting, semua pasukan di kota Springfield mempertahankan keseimbangan tertentu di bawah kendali Dragon Corps. Korps Naga mewakili negara dan memiliki banyak seniman bela diri kuat yang siap membantu, jadi tidak ada satu keluarga pun yang mampu melawan mereka. Seringkali, Korps Naga menutup mata terhadap konflik kecil apapun antara keluarga, namun, jika keluarga Poole dan Field menyatakan perang satu sama lain, yang menyebabkan banyak korban, Korps Naga pasti akan campur tangan dan menghukum siapapun yang terlibat, tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya. Selain itu, konflik dimulai dengan Morgan dan 2 anggota Field lainnya yang melukai Snow, jadi Field salah dalam hal ini. Bahkan jika mereka berhasil melenyapkan Pulse, Dragon Corps akan menghancurkan mereka juga setelahnya. Vincent yakin bahwa Field tidak akan menyatakan perang terhadap Poole, karena tidak realistis untuk melakukannya. Tepat saat itu, sebuah suara yang kuat menembus udara. Kau ingin menghancurkan kami. Itu tidak akan terjadi kecuali kau berhasil keluar dari sini. Vincent Poole, Benedict Sear, karena kalian berdua sudah ada di sini, jangan bermimpi untuk keluar dari sini hidup-hidup. Seorang lelaki tua berusia 70-an, diikuti 2 pria dalam keadaan semi-overload dan beberapa seniman bela diri lain, bergegas menghampiri untuk mengelilingi bagian belakang pasukan yang dipimpin Benedict dan Sears, menutup satu-satunya jalan keluar mereka. Orang tua itu bernama Denzel Field dan merupakan pemimpin keturunan langsung generasi kedua Field. Ada 2 seniman bela diri di negara kelebihan beban di antara medan, yang satu adalah Walter dan yang lainnya adalah Denzel. Denzel berdedikasi pada seni bela diri dan jarang terlibat dalam urusan keluarga lainnya, jadi dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan sebelumnya. Baru setelah dia mendengar bahwa keluarga Sears dan Vincent melancarkan serangan ke Field, dia akhirnya datang bersama seniman bela diri lain dalam keluarga. Denzel Field, ekspresi Vincent menjadi gelap. Dengan hanya 1 overload yang hadir, Vincent dan Benedict memiliki kekuatan yang cukup untuk menangkis para Field, namun, dengan Walter dan Denzel di hadapan mereka bersama dengan bantuan beberapa semi-overload, mereka menjadi tidak berdaya. Sear,
Kau tahu bahwa keluarga kita bermusuhan selama puluhan tahun dan masih datang ke sini sendirian. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Denzel melepaskan energi aslinya saat dia menyipitkan matanya dengan ganas. Bab 704. Di bawah kendali Dragon Corps, Field mungkin tidak berani membunuh Vincent dan Benedict. Mereka bisa menangkap mereka dan menghancurkan kekuatan mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan membuat Dragon Corps waspada dan bisa melemahkan Sears pada saat yang sama. Berhentilah menggertak, Denzel. Jika perang adalah yang kau inginkan, kami akan berusaha membunuh hari ini hingga saat-saat terakhir. Lagi pula, aku sudah tua. Ini adalah kesepakatan yang adil untuk menukar nyawa kami dengan nyawa keturunanmu. Benedict mencibir. Hanya ada dua penguasa di antara para penguasa Padang dan mereka tidak akan mampu menahan Vincent dan Benedict pada saat yang bersamaan. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebanding dengan keluarga Field, Benedict dan Vincent dapat menghindari Denzel dan Walter, sambil tetap berfokus menyerang keturunan generasi kedua dan ketiga keluarga Field. Pada saat Denzel dan Walter berhasil membunuh mereka, mereka pasti sudah membunuh sebagian besar generasi muda. Meskipun Field mungkin tidak kehilangan semua keturunannya, mereka akan menderita kehilangan besar. Kenapa kau? Raut wajah muram tampak di wajah Walter dan Denzel. Benedict sama kuatnya dengan mereka berdua dan mereka mungkin tidak dapat melatihnya kembali bahkan jika mereka menyerang pada saat yang sama, apalagi membunuh Benedict dalam waktu singkat. Saat mereka fokus pada Benedict, Vincent akan membantai setiap anggota generasi kedua dan ketiga Field, dan yang lainnya tidak akan berdaya untuk menghentikannya. Kalau saja Field punya dua overlord lain di antara mereka, mereka pasti bisa menangkap Benedict dan Vincent hidup-hidup beserta kasusnya, tetapi mereka tidak punya kemewahan itu. Keluarga Field adalah orang-orang yang memulai konflik dan jika mereka berperang, mereka hanya akan menderita pada akhirnya ketika Dragon Corps mengetahuinya. Tepat pada saat itu, waktu terhenti ketika kedua belah pihak mencapai titik diam. Keseimbangan antara semua keluarga di kota Springfield sangatlah rapuh dan pemimpin seperti Benedict atau Walter tidak akan pernah menyatakan perang atau mempertaruhkan nasib keluarga mereka tanpa jaminan bahwa mereka akan mendapat manfaat darinya. Saat ini, mereka hanya mencoba mengintimidasi pihak lain agar menyerah sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Siapa yang menyerah terlebih dahulu akan kalah. Kau menang, Benedict. Silakan. Apa yang kau inginkan sebagai ganti Theodore? Tanya Walter dengan nada muram. Theodore disandera dan karena Vincent dan Benedict tidak takut pada Field, Walter tidak punya pilihan lain selain menyerah. Leon dan Putri Raja Selatan sama-sama terluka dan karena kau tertinggal, kau harus memberi mereka kompensasi. Bagaimana dengan ini? Bayar mereka 65 juta dan kita akan melupakan ini. Kata Benedict dengan dingin. Leon aman dan sehat saat ini, jadi Benedict tidak perlu benar-benar menyatakan perang terhadap Field, tetapi ia harus membuat mereka membayar sebagai peringatan agar mereka tidak melakukan hal yang sama lagi. Apa? 65 juta? Kau bisa saja meminta semuanya. Sudah kubilang kita tidak ada hubungannya dengan serangan itu. Jangan terlalu sombong. Geram Walter. Meskipun keluarga Field memiliki miliaran dolar, sebagian besarnya dimiliki dalam bentuk properti dan dana. Jadi 65 juta dalam bentuk tunai bukanlah jumlah yang kecil bagi keluarga Field. Jangan main-main lagi, Benedict. Bayar 65 juta besok siang, dan kita akan membebaskan Theodore tanpa goresan sedikit pun di tubuhnya. Bab 705. Jika gagal, kita akan membuat Theodore menderita 2 kali lipat dari apa yang dialami Leon dan Nona Paul. Benedict mendengus. Kenapa kau? Ekspresi Walter menjadi gelap saat dia menyadari bahwa dia tidak berdaya. Juga, peringatan yang adil. Coba celakai Leon lagi, dan itu tidak akan berakhir baik untukmu lain kali. Raja Selatan, ayo pergi. Kata Benedict, sebelum memanggil Vincent dan berbalik untuk pergi bersama yang lain. Sialan, Walter sangat marah saat Benedict dan yang lainnya pergi. Namun, Theodore disandera dan Field tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Benedict pergi. Penatua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu Field bertanya dengan khawatir. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Benedict mungkin meminta uang di permukaan,
tapi ini hanya caranya agar kita bisa meninggalkan Leon sendiri. Walter meludah dengan kesal. Dari peringatan, Walter tahu bahwa uang bukanlah tujuan Benedict yang sebenarnya dan bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran kepada Field. Jika mereka berani menyerang Leon lagi, Sears mungkin akan melakukan apa saja untuk membalas dendam dengan mengincar keturunan Field. Elder, Leon adalah rekan bisnis Sears. Dia ancaman bagi kita semua. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Seorang anggota Field bertanya dengan frustrasi. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Bocah itu didukung oleh Sears dan jika kita ingin menyingkirkannya, kita harus menyingkirkan Sears terlebih dahulu. Jika Sears bertekad menyeret kita bersama mereka, kita tidak akan mendapat manfaat darinya. Walter mulai menenangkan diri. Menyingkirkan Sears, itu tidak mungkin. Mereka hampir setara dengan kita dan menyingkirkan mereka bukanlah hal yang mudah. Yang lainnya ternganga mendengar kata-katanya. Mungkin itu tidak akan terjadi. Bab-bab baru diunggah setiap hari hanya di alaninis.com. Kemitraan antara Leon dan Sears merupakan ancaman bagi semua keluarga di Springfield City. Kami bukan satu-satunya yang ingin menyingkirkan Leon dan saya yakin yang lain merasakan hal yang sama. Saya akan menghubungi Young, Collins, dan Northern King nanti dan melihat apa pendapat mereka tentang ini. Walter menyipitkan matanya tajam. Setelah apa yang terjadi, dia harus menyerang Leon. Tetapi ancaman Sears memperdalam konflik antara mereka dan Field. Walter mengalihkan perhatiannya ke keluarga Sear, karena dia akan mampu menangani Leon dan Vincent setelah keluarga Sear pergi. Pada hari-hari berikutnya, Leon tetap berada di Sear Mansion untuk beristirahat dan menyerahkan semua urusan Sinchen Group kepada Cynthia. Sementara itu, ia mencapai tingkat keberhasilan tertentu dalam merekrut seniman bela diri. Lebih dari selusin seniman bela diri yang berkemauan keras menanggapi perekrutan tersebut dan menyatakan minat mereka untuk bekerja di Sinchen Group. Sebagian dari mereka datang untuk pil pemelihara energi, sebagian lagi datang untuk pil energi murni, dan yang lainnya datang karena menghargai ketenaran atau potensi Sinchen Group. Leon menginginkan pasukannya sendiri dan bertekad untuk merekrut orang-orang berbudi luhur yang setia dan dapat diandalkan, jadi dia tidak dapat menerima semua pelamar. Bab 706, Cynthia memanfaatkan koneksi Sears untuk menyelidiki latar belakang para seniman bela diri dan akhirnya memilih 6 dari semua pelamar. Bersama dengan Spencer dan Stephen, ada total 8 seniman bela diri dan Leon berhasil membangun fondasi bagi pasukannya. Di sisi lain kota, Theodore adalah calon pemimpin Field dan Walter tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Pada akhirnya, ia terpaksa memberi ganti rugi kepada Leon dan Snow sebesar 65 juta. Sebagai gantinya, Benedict dan Vincent membebaskan Theodore seperti yang dijanjikan. Sementara itu, Louisa mendengar dari Iris bahwa Leon dan Cynthia bersama dan segera mencoba menghadapi Leon, tetapi dihentikan oleh Iris. Louisa bukanlah orang yang mudah menyerah saat dihentikan orang lain, jadi dia akan pergi menemui Leon secara diam-diam. Jika saja dia tidak terganggu oleh lamaran pernikahan dari Raja Utara, Harold Lowe. Iris menolak menerima lamaran tersebut dan bahkan mengancam akan bunuh diri, tetapi semua keluarga Young, termasuk Albert dan Gilbert, berharap agar Iris menerima lamaran tersebut demi kebaikan keluarga, dan berusaha meyakinkannya tanpa henti. Louisa tahu bahwa Iris mencintai Leon dan dia tidak mau menerima pernikahan politik, jadi dia berdiri di sisi Iris dan menelepon ibunya untuk meminta bantuan. Sibuk membantu Iris menolak lamaran itu, Louisa menjadi sangat lelah dan tidak punya waktu untuk menghadapi Leon. Saat itu hari Sabtu jadi dia tidak perlu pergi bekerja dan teringat Janice. Janice adalah teman sekelasnya di universitas dan sahabatnya. Dulu ketika Brody dan Sander menculiknya untuk memeras Leon, dia hampir dipermalukan dan dilecehkan oleh Brody. Untungnya, Leon berhasil tiba di sana tepat waktu untuk menyelamatkannya dan menghancurkan keduanya untuk membalas dendam demi Janice. Dia menjadi sangat sibuk sejak saat itu dengan memproduksi pil pemelihara energi dan pergi ke Seacog City untuk mengunjungi Janice meskipun dia menelepon untuk mengundangnya beberapa kali, karena dia terlalu sibuk untuk membayar kunjungannya. Lagi pula, aku tidak punya banyak kegiatan hari ini. Mungkin sebaiknya aku pergi menemui Janice, gumamnya dalam hati, sebelum menaiki motornya untuk membeli beberapa hadiah,
sebelum menuju ke rumah Janice. Sementara itu, di Happy Garden tempat Janice dan keluarganya tinggal. Janice kembali ke kamar tidurnya untuk mengenakan gaun yang dibelikan Leon, sebelum merias wajah. Ibunya, Leanne, masuk ke kamar tidur dan merasa aneh melihat putrinya berdandan rapi. Janice, hari ini Sabtu. Kamu tidak perlu bekerja, jadi kenapa kamu berdandan? Tanya Leanne. Oh, hari ini ada pertemuan penting dengan calon klien dan direktur memintaku untuk menemaninya, jelas Janice. Jadi, ini cuma kerjaan. Kupikir kau akan pergi keluar dengan Leon, gerutu Leanne dengan kecewa. Bab 707. Setelah menyaksikan kemampuan Leon dan melihat bagaimana ia menyelamatkan Janice sebelumnya, Leanne ingin sekali memiliki Leon sebagai menantunya. Namun, Leon tampaknya telah menghilang sepenuhnya dari pandangan mereka dan dia tidak berdaya dalam mencoba menyatukan Janice dan Leon. Bu, hentikan. Aku tidak mau keluar dengan Leon, kata Janice sambil tersipu. Janice, jangan salahkan aku karena kepo, tapi lelaki seperti Leon adalah permata yang langka dan kau harus menangkapnya selagi bisa, atau kau tidak akan menemukan lelaki lain yang sehebat dia. Leanne berkata dengan wajah datar. Ya, aku tahu. Aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Janice malu-malu. Apa, kamu mau mencoba? Janice terkejut dan tidak percaya apa yang didengarnya sesaat. Dia sudah menyuruh putrinya untuk berpegangan pada Leon sejak lama, tetapi Janice saat itu tidak mencintai Leon dan menolak untuk bertindak. Namun, Janice berubah pikiran dan setuju dengan ibunya. Janice tersipu dan mengangguk. Ya, dulu aku menganggap Leon sebagai teman baik dan aku tidak punya perasaan apapun padanya secara romantis. Tapi sejak dia menyelamatkanku terakhir kali, aku jatuh cinta padanya. Pahlawan selalu datang untuk para gadis yang sedang dalam kesulitan dan bagi seorang wanita muda yang tidak memiliki pengalaman romantis di masa lalu seperti Janice, dia tidak terkecuali dari efek jembatan gantung. Leon turun dari atas pada saat-saat yang paling putus asa seperti seorang pangeran dalam dongeng, dan dia sangat tersentuh. Sejak saat itu, wajah Leon tercetak di otaknya dan dia menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Leon. Itu hebat. Leanne menyeringai lebar dan bertanya, Janice, jika kamu menyukai Leon, mengapa kamu tidak meneleponnya untuk mengundangnya? Sudah, dan sudah beberapa kali, tapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia tidak punya waktu untuk datang, Janice menjelaskan dengan muram. Pria seharusnya fokus pada karir mereka. Telepon saja dia beberapa kali lagi dan saya yakin dia akan meluangkan waktu secepatnya, kata Leanne. Ya, aku tahu. Aku ada rapat hari ini, jadi aku akan meneleponnya besok kalau ada waktu, kata Janice, masih merasa pesimis karena dia khawatir Leon mungkin tidak akan bebas keesokan harinya. Jika dia ingin bertemu Leon, dia setidaknya harus menunggu sampai akhir pekan berikutnya. Ding dong. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Siapa itu? Bingung, Janice sadar dan pergi membuka pintu. Di luar pintu, Leon mengenakan pakaian mewah dari ujung kepala sampai ujung kaki dan membawa beberapa tas hadiah. Leon, itu kamu. Terkejut, Janice mengusap matanya karena tak percaya. Dia baru saja berbicara kepada ibunya tentang keinginannya untuk mengundang Leon, dan dia langsung muncul di hadapannya. Janice, lama tak jumpa, kata Leon sambil tersenyum, sebelum memperhatikan penampilan Janice. Dia langsung terpana melihat betapa cantiknya penampilannya. Bab 708. Janice selalu memiliki kecantikan yang langka dan dengan riasan, ia tampak lebih memikat. Gaun pendeknya menonjolkan lekuk tubuhnya dan ia mengenakan stoking transparan yang dipadukan dengan sepatu hak tinggi. Meskipun Janice tidak semenarik Iris dan Cynthia, dia tidak jauh dari mereka dan hanya tidak seanggun mereka. Bab-bab baru diunggah setiap hari hanya di alaninis.com namun, Janice memiliki penampilan yang lembut dan mudah didekati yang terlihat semakin cantik seiring berjalannya waktu, jadi dia adalah kecantikan yang datang setelah 4Beautics di Springfield City. Kamu terlihat cantik hari ini, Janice, kata Leon dengan tulus. Terima kasih. Masuklah. Dia tersipu dan memberi jalan agar dia bisa masuk. Leon, ayo duduk. Leanne sangat gembira dan menuntun Leon ke sofa dengan antusias,
sementara Leon meletakkan hadiah-hadiah itu di atas meja kopi. Setelah percakapan singkat, Janice mulai melihat jam dengan cemas. Ia tidak menyangka Leon akan datang saat ia harus pergi bekerja. Ia tidak bisa berhenti bekerja, tetapi ia juga tidak ingin meninggalkan Leon, jadi ia berada di persimpangan jalan. Janice, ada apa? Leon bertanya ketika menyadari ekspresi aneh di wajahnya. Leon, ada rapat penting di kantor hari ini dan aku sebenarnya hendak pergi menemui klien, gumam Janice. Oh, kalau kamu sibuk hari ini, aku bisa datang lagi lain waktu. Leon berdiri dan hendak pergi. Jangan, kamu jarang ke sini dan bahkan belum sempat minum teh. Kamu tidak boleh pergi sekarang. Janice buru-buru mencengkeram lengan Leon. Dia merindukan Leon datang dan dia tidak tahu kapan dia akan melihatnya lagi jika dia pergi. Ya, Leon, kamu tidak boleh pergi, kata Leanne, sebelum menyarankan, Janice, kenapa kamu tidak membawa Leon bersamamu? Ya, itu ide yang bagus. Leon, kalau kamu ada waktu hari ini, ikutlah denganku, kata Janice bersemangat sambil menatap Leon dengan penuh harap. Tapi, menurutku itu tidak pantas. Leon membeku. Dia bukan rekan kerja Janice dan akan aneh jika dia ikut serta dalam rapat dengan kliennya. Tidak apa-apa, pertemuannya cepat dan kamu tinggal menungguku di luar. Lagi pula, tempat pertemuannya akan berada di hotel dekat pusat kota, jadi kita bisa berbelanja dan jalan-jalan setelah selesai, kata Janice dengan gembira. Baiklah, Leon mengangguk dan setuju dengan ragu-ragu. Dia secara khusus ingin bertemu Janice dan mereka berdua tidak dapat berbicara lama, jadi dia juga tidak ingin pergi. Keduanya menuruni tangga dan Leon mengantar Janice ke pusat kota dengan sepeda motornya. Di sebuah hotel mewah bintang 5 di dekat pusat kota, Leon dan Janice tiba tepat pada waktunya untuk melihat sebuah Porsche putih berhenti di depan mereka. Bab 709. Pintu mobil terbuka dan seorang wanita cantik berusia akhir 20-an keluar dari mobil. Dia memiliki fitur wajah yang halus dengan tahi lalat di sudut bibirnya, mengenakan pakaian yang modis. Dia memberikan kesan dewasa dan tegas yang membuat orang lain tahu bahwa dia adalah seorang pengusaha. Nona Adis. Janice melambaikan tangannya dan bergegas mendekat. Janice bekerja di sebuah perusahaan bernama Acme Corp, sebuah perusahaan mode terkenal di Springfield City. Ia bekerja sebagai manajer departemen penjualan dan wanita muda di depannya adalah atasannya, Ava Adis, yang bekerja sebagai direktur penjualan. Janice naik jabatan ke jabatannya saat ini karena Ava menghargai kemampuannya dan membantu menempatkannya di posisi manajer. Oleh karena itu, meskipun Ava adalah atasannya di kantor, keduanya adalah sahabat karib secara pribadi. Ini dia, Janice. Dan siapa pria ini? Ava berjalan mendekat dan sedikit terkejut saat mendapati seorang pria berdiri di samping Janice. Nona Adis, perkenalkan teman saya, Leon Wolf. Leon, ini bos saya, Nona Ava Adis. Janice memperkenalkan keduanya. Seorang teman, Janice, apakah dia pacarmu? Ava melirik Leon, sebelum berbalik menatap Janice dengan menggoda. Tidak, Nona Adis, Anda salah paham. Dia teman kuliah saya dan dia belum menjadi pacar saya, Janice tersipu dan menjelaskan. Namun, apakah itu berarti dia akan berada di sana pada suatu saat nanti? Ava tersenyum menyadari hal itu. Janice dikenal sebagai wanita tercantik di perusahaan itu, banyak pria yang mendekatinya, tetapi sejauh ini tidak ada satupun yang berhasil merebut hatinya. Namun, Janice dan Leon tampak dekat dan Ava melihat ekspresi manis di wajah Janice saat dia duduk di belakang Leon dengan kedua tangan melingkari pinggangnya di atas sepeda motor tadi. Siapapun akan tahu bahwa meskipun Leon bukan pacar Janice, mereka bukanlah sekadar teman. 1. Wajah Janice memerah karena jantungnya berdebar kencang. Halo, Nona Adis. Senang bertemu dengan Anda. Leon tersenyum sopan saat menyapa Ava untuk menyelamatkan Janice dari diskusi yang canggung. Halo juga, Tuan Wolf. Ava menganggukkan kepalanya dengan sopan. Ketampanan Leon dan sikapnya yang sopan memberikan kesan pertama yang baik, sehingga Ava tidak memandang rendah padanya meskipun ia datang menggunakan sepeda motor. Tentu saja dia tidak mungkin tahu bahwa sepeda motor itu harganya mahal. Leon,
Kamu bisa menungguku di sini dan aku akan datang menemuimu nanti setelah rapat, kata Janice. Tentu saja, kata Leon. Ava memotong pembicaraannya dan berkata, tidak perlu. Janice, Tuan Wolf boleh ikut dengan kita. Klien tidak tahu bahwa dia bukan karyawan firma kita, jadi seharusnya tidak apa-apa. Ava tersenyum lembut. Leon meninggalkan kesan pertama yang hebat dan karena Janice tampak dekat dengan Leon, Ava memutuskan bahwa dia bisa membuat pengecualian. Bab 710. Menurutku itu tidak pantas. Janice terkejut. Tidak apa-apa. Katakan saja padanya untuk tetap diam begitu klien datang, kata Ava dengan santai. Ada alasan lain di balik persetujuannya untuk membiarkan Leon masuk ke ruang rapat bersama mereka. Menurut apa yang diketahui Ava, orang yang akan mereka temui memiliki reputasi suka melecehkan wanita. Jika Leon masuk ke ruangan bersama mereka, itu mungkin akan menghentikan klien dari melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tentu. Terima kasih, Nona Adis. Janice sangat gembira. Dia tidak ingin Leon menunggu sendirian di luar dan apa yang dikatakan Ava membantu menyelesaikan masalah itu dengan sempurna. Ketiganya memasuki kamar pribadi yang mewah di hotel, di mana mereka duduk untuk menunggu klien. Lebih dari setengah jam berlalu dan meskipun sudah lama melewati waktu yang disepakati, klien tidak muncul. Mengapa klien belum datang? Ava melirik jam tangannya dengan tidak sabar dan memanggil klien untuk menanyakan keadaan mereka. Namun, klien tersebut hanya memintanya untuk menunggu lebih lama tanpa penjelasan yang tepat. Sialan, setelah panggilan itu, ekspresi Ava menjadi gelap. Namun, dia tidak berdaya karena perusahaan mereka membutuhkan klien ini dan bahkan jika klien itu terlambat, dia tidak bisa pergi dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Janice, siapa klien ini? Mereka benar-benar sombong, tanya Leon bingung. Oh, dia wakil direktur dari West Price Group, Janice menjelaskan. West Price Group. Leon terdiam sejenak karena merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ia mengingat-ingat dan segera menyadari sesuatu. West Price Group, Wick Group, dan Unique Peace Enterprises adalah 3 distributor utama di Springfield City yang mengendalikan lebih dari 80% pengecer. Jadi sebagian besar perusahaan perlu menjual produk mereka melalui salah satu perusahaan ini. Dulu saat Leon bekerja di Elegante Group, mereka pada awalnya bekerja dengan West Price Group. Namun, seorang ketua yang lebih ambisius mengambil alih operasi beberapa bulan lalu dan bersikeras agar Elegante Group menyerahkan 10% dari keseluruhan laba. Iris merasa gelisah selama berhari-hari hingga Leon menghubungi Wick Group atas namanya untuk menyelesaikan krisis bagi Elegante Group, yang juga mengakhiri kemitraan antara Elegante Group dan West Price Group. Janice, perusahaanmu akan bekerja sama dengan West Price Group? Tanya Leon. Ya, mereka sudah menjadi klien kami sejak lama dan kami sudah lama bekerja sama dengan mereka. Janice mengangguk, sebelum melanjutkan menjelaskan situasinya. Sejak ketua baru mengambil alih, Acme Corp menghadapi krisis yang sama seperti yang dialami Elegante Group sebelumnya. Melihat kontrak yang ada akan segera berakhir, West Price Group dengan tegas meminta tambahan 10% dari total keuntungan di atas perjanjian sebelumnya. Ava dan Janice mewakili perusahaan mereka untuk bernegosiasi dan melihat apakah mereka dapat menurunkannya menjadi 5% untuk meminimalkan kerugian perusahaan. Menurut pengetahuan saya, Wick Group adalah distributor terbesar di Springfield City yang menguasai lebih dari 40% saluran penjualan.